Tumaira Aina Dentari dari kelas 5A MWP dengan NIM 191583402. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari bab 6 yang membahas mengenai pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di gudang. Baik, jadi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana gudang adalah satu kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang tersebut tetap dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Bagaimana kita mengatur barang-barang yang disimpan dalam gudang agar terhindar dari berbagai kerusakan karena hama, hilang, kadaluarsa, penyimpanan tidak teratur, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama adalah menurut kurun waktu. Dalam jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari, di mana pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab menggunakan barang tersebut. Yang kedua, pemeliharaan secara berkala, yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan dikerjakan sendiri maupun meminta bantuan orang lain. Selanjutnya adalah menurut jenis barang. Dalam hal ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, alat elektronik, dan lain sebagainya. Nah, pemeliharaannya ini dapat dilakukan setiap hari ataupun secara berkala. Lalu yang kedua, ada barang tidak bergerak, misalnya menutup keran air, memadamkan listrik. Pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan pencegahan pemborosan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama adalah menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis dan berfungsi dengan baik, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan dalam proses bisnis, menjamin kelancaran kegiatan produksi, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang muncul sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, peralatan-peralatan yang kritikal, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar, meningkatkan image perusahaan di mata konsumen, meningkatkan budaya perusahaan untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dan peningkatan motivasi pekerja. Perawatan sarana dan prasarana gudang tak lepas dari fungsi manajemen, di mana manajemen perawatan sarana dan prasarana adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan untuk mencapai satu tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dikelola meliputi 7M, yaitu man, money, materials, machine, method, dan minute. Fungsi-fungsi manajemen dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama, ada perencanaan, di mana dalam kegiatan perencanaan, perawatan, dan pemeliharaan ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah informasi data aset sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan perawatan dan pemeliharaan, buku manual dari peralatan tersebut, lalu hasil inspeksi dan saran yang ada, kondisi peralatan terakhir, catatan kinerja sarana dan prasarana, jumlah kesiapan personil yang kompeten untuk setiap jenis pekerjaan pemeliharaan. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu kegiatan menyusun struktur organisasi dan pembagian peran dan tanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan gudang. Lalu yang ketiga ada pengarahan, yaitu melakukan pengarahan atas pembagian tugas yang telah ditetapkan mengenai area pemeliharaan. Nah, yang terakhir ada pengawasan, yaitu melakukan evaluasi program pemeliharaan dan pelaporan pada tiap sarana dan prasarana yang akan dilakukan untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya saya akan
membahas mengenai Computer Maintenance Management System. Computer Maintenance Management System merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance planned dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada. Nah, jadi Computer Maintenance Management System ini seperti namanya adalah sistem yang mendaya gunakan komputasi sistem basis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh penerapan manajemen pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di Wave Hotel Semarang. Yang pertama ada fungsi perencanaan di mana berupa sampel beberapa keadaan kamar hotel pada bulan Agustus tahun 2016. Yang pertama ada kondisi dinding cat interior yaitu bernoda, retak, mengelupas, rembes, cat memudar. Kondisi dinding cat eksterior bernoda, kotor, retak, mengelupas, cat memudar. Kondisi kaca kotor, retak, noda, cat memudar. Kondisi dinding keramik retak, cat kotor, bernoda, berkerak, dan kusam. Kondisi ceiling gypsum, rembes, berjamur, cat mengelupas, kotor, dan bernoda. Selanjutnya kondisi lantai ubin, cat kotor, kusam, keramik pecah, berkerak, dan bernoda. Selanjutnya kondisi kusen kayu lapis deposit, bernoda, kotor karena oli bocor. Selanjutnya ada kondisi kusen PVC yaitu kotor, bernoda, dan silen. Lalu kondisi door bocor, rusak. Dan terakhir adalah kondisi security lock yaitu rusak, hilang, dan tidak berfungsi. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian, di mana pada Wave Hotel dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemeliharaan dan perawatan secara periodik, di mana ini dilakukan oleh Departemen Engineering. Yang kedua adalah pemeliharaan dan perawatan secara berkala atau setiap hari, di mana ini dilakukan oleh Departemen Housekeeping. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembersihan pada dinding cat interior, pembersihan pada dinding cat eksterior, pembersihan pada dinding kaca, pembersihan pada dinding keramik, pembersihan pada dinding ceiling gypsum, pembersihan pada lantai, pembersihan pada kusen kayu lapis deposit, pembersihan pada kusen PVC, pembersihan pada door closer, dan pembersihan dan perbaikan pada security lock. Yang terakhir adalah pengawasan, di mana pengawasan dilakukan oleh Kepala Departemen Housekeeping dengan menerima hasil dari evaluasi program pemeliharaan dan pelaporan pada tiap sarana dan prasarana yang telah diajukan untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.